Di 2024, Sam Altman, CEO-nya ChatGPT, pernah bilang kayak gini. I think it is probably possible now to start a company that is a one-person company that will go on to be worth like more than $1 billion, and more importantly than that, deliver an amazing product and service to the world. And that is like a crazy. Buat kalian yang ngerti, ini harusnya jadi statement yang mengerikan banget. Intinya dia bilang kayak gini, suatu hari bakal muncul bisnis atau perusahaan yang omsetnya puluhan triliun dengan 0 karyawan. Saking pedenya dia, waktu itu dia bikin taruhan sama semua bos-bos teknologi lainnya. Kira-kira kapan nih kejadiannya? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun? Ngerinya tuh kayak gini, pas waktu itu, semua media sama semua mass market, termasuk gua sama lu ya, kita ngerasa statement itu ya secara teoritis bener, tapi secara realita, masa sih 0 karyawan? Kayaknya tuh nggak mungkin. Dan hampir semua media setuju. Gak ada yang nyangka, nggak nyampe 2 tahun kemudian, muncul orang yang namanya Matthew Gallagher. Matthew, saking gilanya dia, kurang dari 2 tahun, dia ngebangun perusahaan yang omsetnya puluhan triliun, dengan 0 karyawan, 0 investor, yang modal awalnya sekitar 300-an juta. Ini buat bandingin kegilaannya. Kompetitor terdekat dia, perusahaan publik yang udah melantai di bursa saham Amerika, omsetnya tuh nggak beda jauh, dan mereka memperkerjakan 2.000 karyawan untuk punya profit 5%-an. Itu pun butuh bertahun-tahun bikinnya. Nah, Matthew, profit marginnya bisa 3 kali lipat dengan kurang dari 2 tahun. Kenapa cerita ini mengerikan banget? Karena ini diliput sama New York Times. Ada yang aneh nih, perusahaan yang tiba-tiba gede banget, yang kalian bisa cek interviewnya di sini. New York Times sampai minta Matthew Gallagher ngebuka rekeningnya, laporan keuangannya, bener-bener dicek nih, ini orang bener atau enggak? Dan ternyata bener. Di momen yang sama, Sam Altman nge-email ke New York Times, bener kan gua? Kalau kalian ngerasa ini cuma cerita biasa aja, kalian salah besar. Harusnya ini jadi tamparan keras buat kalian business owner, profesional, atau karyawan, karena yang seharusnya bisnis skala sebesar itu memperkerjakan 2.000 orang, sekarang semua bisa dilakuin pakai AI. Karena nanti gue bakal jelasin dikit caranya di chapter selanjutnya. Cuma satu hal yang kalian harus paham ya, kenapa cerita ini penting? Belajar dari sejarah, ini nggak bakal jadi kejadian satu-satunya. Mungkin butuh 2 tahun untuk muncul Matthew Gallagher, tapi Matthew selanjutnya mungkin 6 bulan, mungkin 3 bulan, mungkin 1 bulan. Mungkin gua, mungkin kalian yang nonton video ini mulai kepikiran bikin bisnis ratusan miliar dengan 0 karyawan. Dampaknya apa? Ya basically nanti semua business owner sama semua karyawan yang nggak ngerti cara pakai AI, sorry to say, bakal berkelanjutan menjadi pengangguran. Mungkin Indonesia butuh 5 tahun, 10 tahun, tapi ini realita yang nggak bisa diungkirin lagi. Tapi biar kalian paham, kita harus bedah dulu nih, Matthew ini siapa? Dia punya background apa? Dan gimana perjalanannya dari modal 300 juta sampai puluhan triliun? Sebelum kita bahas perjalanan orangnya, kita bahas perjalanan bisnisnya. Perusahaannya dia namanya MedV. Dibangun di September 2024 dengan modal yang sangat amat minim. Bisnisnya apa? Secara resmi namanya tuh platform telehealth. Jadi lu datang ke MedV, lu bisa dapat obat-obat kayak GLP-1, Ozempic. Buat yang nggak ngerti, itu obat-obat buat bantu turun berat badan. Nah, tapi bedanya di sini kalian nggak butuh ribet-ribet dapetin resep dokter atau datang ke rumah sakit. Semua langsung dikirim ke customer. Dan dari sana bulan pertama dia dapat 300 customer. Bulan kedua dapat 1.300 customer. Di akhir 2025 ya hampir 1 tahun penuh lah. Ada sekitar 250.000 customer dengan pendapatan 6,8 triliun rupiah. Kalian bayangin, 1 tahun berdiri tanpa karyawan, dan yang lebih gila lagi, profitnya itu sekitar 16,2%. 930 miliar bersih dikantongin sama Matthew dari modal 300 juta. Nah, akhirnya jalan ke 2026. Menurut interview New York Times, dan mereka ngecek finansialnya, tahun ini on track ke 30 triliun rupiah. Itu gila banget. Buat ngerti kegilaannya, ini pembandingnya. Kompetitor terdekat mereka, Hims yang tadi gue mention, mereka udah bertahun-tahun ngejalanin bisnis ini, bangun network dokter, farmasi, dan bikin operasional itu ada di seluruh Amerika. Omset mereka 40 triliun di 2025, 2.442 karyawan, dan profitnya 5,5%. Itu sepertiganya. Nah, di titik ini Gallagher tuh sebenarnya udah nggak sendiri. Dia nge-hire adenya sendiri, yang basically 2 orang yang ngejalanin, tapi bisa ngalahin profit dari perusahaan yang 2.000 karyawan lebih. Nah, menurut interview, ini tools-tools yang dia pakai untuk coding dan bikin AI agent dia pakai ChatGPT, Cloud, sama Grok. Nah, uniknya Matthew ini bukan programmer. Dia bikin setupnya. Literally dia tinggal ngomong ke AI, gue butuh sistem ini, gue butuh otomasi ini. Dan AI yang nulis code-nya. Buat yang awam, itu namanya vibe coding. Terus gimana marketing? Gimana iklannya? Dia mention dia pakai Midjourney sama Runway. Dari interviewnya dia bilang nggak pakai designer, nggak pakai agency. Gimana soal customer service-nya? Ini kan konsultasi tentang kesehatan, tentang obat. Untuk suara dia pakai 11 Labs sama custom AI agent-nya sendiri untuk ngebalas customer. Dia nggak nge-hire call center. Secara business analytics dia juga real time ngebikin agennya sendiri. Nah, tapi nggak mungkin dong bikin bisnis sepenuhnya tanpa manusia. Tetap satu-satunya manusia yang dia outsource atau bayar lepasan itu yang berhubungan sama dokter, resep, farmasi, sama jasa pengiriman. Platformnya dia pakai namanya Care Validate sama Open Loop Health. Karena ini bagian bisnis yang butuh license dan nggak bisa semuanya diganti nama AI. Tapi semua kerjaan bisnis lainnya yang setiap hari 24 jam mikirin marketingnya gimana, improve ads-nya gimana, itu semua pakai AI. Matthew sendiri bilang ke New York Times kayak gini, perusahaan yang gue bikin ini bukan perusahaan AI, tapi gue lakuin dengan AI. Dan gue ulangin ya, karena ini satu hal yang paling penting. New York Times itu nggak cuma ngedengerin kata-katanya. Dia minta
minta akses ke finansialnya Matt-V dan verifikasi secara mandiri. Semua yang gue sebut di video ini real. Jadi kalau lihat dari perjalanan bisnisnya, untuk pure online company kayak punya Matthew, sangat bisa 99% semua kerjanya digantiin sama AI. Nanti kalian ada yang bilang, gue nggak mungkin jadi Matthew. Dia pasti backgroundnya orang kaya, dia pasti orang punya pendalaman di AI, programmer atau enggak. Nah, kita masuk ke chapter selanjutnya. Matthew ini siapa? Yang harusnya bikin kalian takut, karena Matthew ini menurut gue bukan orang yang spesial. Dia itu basically kayak orang sehari-hari kayak kita. Sekarang kita bahas lebih teknis gimana cara dia ngebangun. Siapa Matthew Gallagher sebenarnya? Sebelum kita bahas dia siapa, kita bahas dia bukan siapa. Dia bukan orang Silicon Valley, dia bukan ex-Google, bukan ex-Facebook. Dia gedenya di trailer park. Backgroundnya nggak privilege, keluarganya nggak kaya raya. Nggak punya jaringan eksklusif, nggak punya modal. Semuanya dia pelajarin sendiri. Dan sebelum dia bangun Matt-V, memang pengalaman dia tuh di digital marketing sama growth hacking. Jadi setidaknya tuh dia udah punya modal gimana cara kerja dan cara pikir customer pas membeli sesuatu. Yang dia nggak punya, dia bukan programmer, bukan engineer, nggak punya budget gede dan nggak punya waktu bertahun-tahun untuk develop ini. Cuma ada yang menarik dari Matthew. Dari interviewnya sebenarnya kelihatan. Ini orang tuh penasaran banget. Dan dari penasaran itu dia jadi punya pemahaman yang mendalam terhadap AI itu. Dan gue lumayan yakin 90% ilmu AI-nya dia itu dia lakuin dengan browsing. Kalau nggak lihat public tutorial, lihat dari report, dari YouTube. Mungkin di part sini agak sedikit teknis ya. Kemungkinan kalian ngebayanginnya, Matthew ini pakai ChatGPT buat nulis email. Pakai Cloud buat brainstorm strategi bisnis. Jawabannya nggak salah, tapi itu mungkin cuma 1-5% dari kerjaan dia. Sisanya tuh ngebangun yang namanya AI agent. AI agent itu AI yang udah dibikin spesifik ke pekerjaan-pekerjaan tertentu. Misalnya agent buat marketing. Fungsinya tuh dibikin looping, berulang. Misalnya, setiap pagi jam 9 dia ngeevaluasi semua performance dari advertising dia. Mana kreatif yang bagus, mana yang ngasilin paling banyak uang, mana yang paling jelek. Terus jam 10 pagi dia bikin draft untuk kreatif yang baru. Jam 11 dia upload ke ads-nya dia. Jam 12 dia dapetin feedback-nya. Kira-kira kayak gitu konsepnya. Dan ini jalan secara otomatis. Pas besoknya diulang lagi, tapi dengan pengalaman yang udah dipelajarin AI agent-nya sebelumnya. Dan ini dia bikin di semua fungsi bisnisnya. Dari CS-nya ada, dari CRM-nya, dari finance-nya. Mungkin mayoritas dari kalian tuh nggak paham gimana cara bikin AI agent. Tapi selama sebulan terakhir, gue pelajarin sebenarnya nggak terlalu susah kalau ngerti teknisnya. Ujungnya, semua agen-agen ini, dia bikin saling bisa ngomong. Misalnya agen finance-nya bilang, oh pendapatan lagi naik drastis nih minggu ini. Ngomong ke agen ads-nya, ini budgetnya bisa dinaikin. Dan itu yang mengerikan, bisa dilakuin sama satu orang. Coba kan sekarang pertanyaan paling pentingnya, buat kalian yang nonton video ini, mau kalian business owner atau karyawan, gimana caranya gue nggak ketinggalan? Gimana caranya gue ngikutin jejaknya si Matthew Gallagher ini? Walaupun nggak usah lah mimpi di awal bisnis ratusan miliar dengan 0 karyawan. Minimal banget bisnis yang kalian punya sekarang bisa gerak 2-3 kali lipat lebih cepat dengan karyawan yang kalian punya sekarang. Gue sendiri udah lumayan bedah nih semua toolsnya, custom agentsnya dia. Mungkin secara teknis nggak bakal kebahas semuanya di video ini, tapi gue bakal jelasin konsep. Tapi setelah gue ngelakuin research lebih jauh, ada satu blind spot yang dilewatin sama media kayak New York Times. Sisi gelapnya dari growth-nya Matt-V yang harus kalian tahu. Jadi gini, di balik omset triliunan Matt-V, ada praktik AI yang manipulatif. Mereka marketing gas terus, sampai bikin video dokter palsu di Facebook Ads, sampai nge-generate foto before after pasien palsu. Ujung-ujungnya, operasional mereka ini dapat surat peringatan atau warning letter dari FDA, BPOM-nya Amerika. Terus kalau cara mainnya abu-abu, kenapa Matthew ini tetap kita bahas? Karena pesan utamanya tetap sama. AI itu leverage. Kekuatan ini dipakai Matthew buat cetak triliunan, tapi dibayar dengan etika yang dia langkahin pakai prinsip yang penting grow. Pelajarannya buat kita, ambil strateginya. Belajar AI itu wajib, tapi harus tanggung jawab. Kita lanjut ke videonya. Satu hal yang kalian harus paham, kalau kalian punya teman, kalian punya keluarga, kalian bilang ke mereka kayak gini, AI itu leverage. Karena ada satu statement kontroversial yang muncul dari CEO-nya Palantir. Dia pernah bilang kayak gini, orang yang bener-bener immune dan gak bakal digantikan sama AI itu cuma 2 jenis orang. Satu, orang dengan critical thinking dan IQ yang tinggi. Yang kedua adalah orang yang punya kerjaan fisik dan kerjaan sosio-emosional. Kenapa dia bikin statement itu? Arti kata dari leverage adalah perkalian. Jadi kalian harus melihat AI. Fungsinya itu bukan menggantikan kerjaan-kerjaan kalian, tapi mengkalikan yang sebelumnya output kalian tuh 10, dengan AI bisa jadi 100, bisa jadi 1000. Di case-nya Matthew 1 juta. Gua sendiri gara-gara ini, dan di tahun 2026 spesifik, baru aja minggu lalu sebelum gua shoot video ini, gua udah komit buat alokasi miliaran untuk gua ngebentuk AI research team spesifik untuk ngebantu bisnis-bisnis di Indonesia ngelakuin automation, intelligence, yang tujuannya tuh bukan buat ngegantiin karyawan, tapi untuk bikin karyawan yang kalian punya itu bisa 10 kali lipat lebih cepat, lebih bagus daripada yang sekarang. Gue bilang ini sebagai AI augmented employee karena World Economic Forum dia proyeksinya kayak gini
ini sampai 2030. 92 juta lapangan pekerjaan bakal hilang, tapi 170 juta lapangan pekerjaan baru bakal muncul. Tapi kita nggak nutupin faktanya juga bahwa perusahaan-perusahaan raksasa di dunia udah PHK ratusan ribu orang juga gara-gara AI. Nah, fun fact yang kalian harus ngerti, yang di PHK itu bukan pekerjaan yang digantikan oleh AI, tapi yang di PHK adalah orang-orang yang tidak bisa diaugmentasi oleh AI untuk ngasih output ke bisnis yang lebih tinggi. Dan percayalah, ini bakal jadi standar dunia baru ke depannya. Kalau misalnya gue mau kasih tips ke kalian, yang sorry to say, gue pernah survei, 90% lebih dari orang yang menggunakan AI di Indonesia itu masih menggunakan AI sebagai tool. Tapi good news-nya, Indonesia itu negara yang selalu lagging terhadap teknologi. Kalau kalian bisa menggunakan tools-nya dengan baik, gue bener-bener kasih teaser di video ini ya. Kalian cari yang namanya pool prompting sama systems prompting. Itu aja bisa bikin kalian di atas dari 90% orang yang gunain AI. Karena jangan salah, Matthew tetap ngegunain AI sebagai tools. Tapi kemungkinan besar AI sebagai tools itu digunain pas di fase strategi dan planning. Itu yang kalian pakai sehari-hari, brainstorming, market research, competitor research, nyari vendor partner, nyari leads. Tapi cara Matthew pakai toolsnya itu beda sama 99% orang yang pakai ChatGPT atau Cloud. Coba jujur sama diri sendiri. Kalau kalian pakai AI, kalian nanyanya pasti sesimpel kayak gini. Tolong cariin list kompetitor untuk bisnis A di area B. Padahal yang seharusnya kalian kasih tahu dulu role-nya mereka apa. Lu adalah expert market researcher. Itu minimal satu. Kedua, gue adalah seorang business development di perusahaan A yang bergerak di bidang bla 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 bla. Nah, yang ketiga, objektif. Tujuannya market research ini akan digunain untuk membuat keputusan strategis untuk pengembangan produk gue ke depannya. Nah, yang keempat yang jarang orang prompt. Kalau misalnya ada yang kurang clear atau butuh informasi lebih, tolong tanya balik ke gue. Ini secara basic bisa dibilang namanya pool prompting. Belum lagi kita bahas agentic. Yang lagi rame sekarang namanya OpenClaw. Karena dia officially pecah rekor dunia sebagai project open source terbesar ngalahin Linux yang udah berpuluh-puluh tahun megang tahtanya. Di saat AI dikasih akses ke Google Sheets, Google Drive, Meta Ads, accounting software kalian, dan skills itu dipasang di satu komputer yang nyala 24 jam, dibikin timernya atau namanya cron atau enggak heartbeat, jam 9 ngelakuin apa, jam 12 ngelakuin apa. Dan di titik itu baru kalian 0,1% dari semua user yang ada. Gue ngerasa ini bakal jadi masa depan yang seru tapi menyeramkan banget buat yang nggak ngerti dan bakal ketinggalan. Nanti harusnya ada beberapa video ke depan seri AI yang pengen gue dalemin, tapi introduction-nya itu gue bakal bawain di Sevenpreneur Batch 8. Spesifik di hari pertama sama hari terakhir, yang itu gue yang ngajar. Gue bakal adain sesi terbuka untuk siapapun yang mau nanya, dan gue jelasin sedetail mungkin gimana cara gue pakai AI untuk nge-automate banyak dari kerjaan-kerjaan gue. Gue taruh linknya di bawah kalau tertarik. Tapi gue pengen video ini tuh sebagai pembuka mata. Dan gue pengen interaksi juga, dan gue bakal bacain komen di video ini. Kalian komen di bawah sekarang. Kalian tuh lagi kerja sebagai apa? Dan kalian gunain AI sejauh apa? Pakai tools apa aja? Caranya gimana? Nanti beberapa cerita-cerita yang menarik gue bakal kontak, dan gue pengen jadiin ruang diskusi buat bener-bener gimana cara majuin AI di Indonesia. Ya, menurut kalian gimana kalau denger cerita Matthew Gallagher yang gue yakin 100% gue berani taruhan mungkin unicorn pertama muncul setelah 2 tahun, tapi unicorn selanjutnya itu bakal jauh lebih cepat daripada Matthew Gallagher ini, karena dia beacon, dia simbol nunjukin ke dunia bahwa ini possible. Omongan Sam Altman itu bukan cuma utopia atau nakut-nakutin. Ya, menurut kalian gimana? Di video ini tuh bakal jadi seri pertama gue untuk lebih banyak ngebahas tentang AI, karena memang duit gue udah gue taruh di sana. Kalian jadi takut atau jadi semangat? Kalau jawaban yang benar harusnya dua-duanya. Kalau kalian nggak takut, artinya ada yang salah. Alright, see you guys in the next video. Bye-bye.